Apa? Tolong dikeluarkan meme-nya nanti. Magic. Itu yang kemarin dibilang kalau yang dingin belum tentu bagus. Terus apa? Yang bagus belum tentu dingin, enggak? Ya, dingin belum tentu bagus. Oh, dingin belum tentu bagus. Package powernya. Nah, cuma kebetulan di sini ya maksimumnya masih terlihat cukup tinggi. Nah, kalian mungkin nggak tahu kalian dengar suaranya Koidra nggak? Kalau enggak ya anggap aja ini suara hatiku yang berbicara ini. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ars bersama saya Hani. Kali ini ya seperti biasa, kalau kamu ketemu saya pasti kita membahasnya cooling. Kita kali ini kedatangan produk dari Thermalright. Ada dua produk di depan kalian ini, kalian bisa lihat. Ini Assassin X 120 yang serinya RE. RE itu kepanjangannya dari Refine. Jadi ini versi value-nya dari Thermalright. Untuk saat ini heatsink Thermalright yang paling murah di market adalah seri ini untuk Thermalright. Nah, kalian pasti penasaran kenapa tiba-tiba kita membahas Thermalright dan yang keluar Thermalright yang versi murahnya. Ya kalian semua tahu, hari ini kan Rusia perang sama Ukraina, perang dagang di mana-mana. Kalau perang dagang di mana-mana, uang kalian tambah lama tambah tipis. Tapi yang namanya orang miskin juga ingin senang. Thermalright ini pintar, dia bisa menjawab keinginan kalian, Pak. Keluarlah yang Refine ini. Nah, oke, ini yang kita review nanti dua ini, tapi sebelumnya kita melihat dulu sejarahnya Thermalright. Nah, sebelum kita membahas mengenai cooling yang baru ini, kita lihat dulu, kita belajar sejarah dulu mengenai apa itu Thermalright. Yang kalian lihat di tangan saya ini adalah heatsink pendingin ini. Kalian pasti bingung, ini pendingin apa bentuknya seperti ini? Kayak pesawatnya Star Trek mungkin ya. Yang pasti ini bukan heatsinknya CPU, karena kalau kalian lihat ini mau masuk CPU juga nggak bisa. Ini heatsinknya graphic card. Ini dari Thermalright. Thermalright ini perusahaan berdiri dari tahun 2001 di Taiwan. Heatsink yang saya pegang ini keluaran tahun 2007. Ini serinya HR03 GT. Ini heatsink untuk graphic card. Ini sudah berarti ada 13 tahun, 15 tahunan lah ya, 13 tahun lah. Ada di kantor kita sampai hari ini. Kalian lihat warnanya masih krumnya masih sama. Tidak ada yang berubah, cuma kusam-kusam aja. Nah, kalian bisa tahu kalau heatsink lebih dari 10 tahun kualitasnya tidak berubah seperti ini heatsink high end. Jadi zaman dulu kalau kalian lihat tahun 2001 sampai era tahun 2001 sampai 2005 itu kalau kalian cari heatsink high end itu yang ada Thermalright, dulu belum ada Noctua. Jadi ini versi Asianya Noctua dulu. Nah, kebetulan 1-2 tahun belakangan ini kan Thermalright sudah masuk lagi ke Indonesia. Ya, kembali lagi. Ini yang akan kita review hari ini. Oke, sekarang kita langsung unboxing aja, biar kalian nggak penasaran. Seperti yang sudah saya jelaskan dari beberapa waktu yang lalu, waktu live kemarin, ya ini alat yang saya gunakan, timbangan berambang. Cuma ini yang elektronik, ini paling seneng. Taruh udah, taruh sini. Oke, sekarang kita mulai dari versinya Thermalright Assassin X 120. Ini ada dua, yang RGB dan yang non RGB. Oke, kita mulai dari yang non RGB dulu. Oke, paket penjualannya seperti ini. Kita keluarkan dari kotaknya. Ada buku manual seperti biasa. AE Thermalright Assassin X 120 Refine SE. Oke, silika gel. Ini pengering, nggak boleh dimakan. Kemudian fan-nya, fan 12 cm. Fan 12 cm seperti ini. Nah, kalian bisa lihat. Ratingnya dia ada di 12 volt 0,2 ampere. Fan standar. Tidak ada karet dampernya. Oh, ada yang di bagian yang nempel ke heatsinknya ya, untuk meredam bunyinya. Kemudian nah ini heatsinknya. Kalian bisa lihat heatsinknya seperti ini. Dia menggunakan 4 head pipe. Direct head pipe touch. Bentuknya seperti ini. Ya ini kalau kita lihat modelnya ya lumayan. Sudah ciri khasnya Thermalright masih ada di sini. Oke. 4 head pipe 6 mili ini harusnya. Nah, kemudian kan bisa lihat kelengkapannya yang disertakan itu clip fan seperti biasa. Kemudian thermal paste, ini TF4 yang disertakan.
dalam paket penjualannya. Lumayan lah, ini dapat banyak ini. Oke. Kemudian kupingnya untuk bracket, backplate, dan ini mountingnya untuk AMD dan Intel. Sebentar. Yang kita nggak tampilkan di sini itu Thermalred itu ada bracketnya khusus untuk LGA 1700. Jadi kalian kalau mau pakai ini di platform 1700 nanti ada bracket tambahannya sendiri, dan itu kalian harus membeli terpisah. Wait a minute. Ternyata informasi yang tadi saya berikan ada kesalahan. Jadi begitu tadi ngomong itu langsung tiba-tiba datang bracketnya. Ternyata kamu kalau beli ini dapat ini sudah. Ini bracketnya untuk 1700. Nah, untuk yang refine ini. Yang kamu dapatkan seperti biasalah, manual, terus masa cacing, kemudian backplate. Nah ini. Kenapa kok ada bracket tambahannya? Karena kamu bisa lihat di sini perbedaan backplate-nya antara yang 1700 dengan yang tidak 1700. Nah, kalian bisa lihat toh, lubang untuk ini loh, bautnya itu loh, kamu lihat. Sorry. Nah, ini kan bunder, karena kan kulit saya putih jadi kan kamu kelihatan. Ini kan bunder, ya toh. Ini yang 1200 dan teman-temannya. Ini untuk yang 1700, kalian bisa lihat. Lonjong kan, bedanya di sana. Jadi kalau kamu pakai yang 1200 ini di mainboard seperti Asus ini yang kita pakai sekarang ini, dia bisa masuk, cuma nanti akan jadi ada miring. Nah itu kalau berdasarkan pengalamannya orang-orang, kemiringannya itu membuat perbedaan selisih suhu. Tapi nanti kita akan mencoba menyelidiki apakah benar seperti itu apa enggak. Tapi di konten kali ini kita menggunakan bracketnya 1700. Bracketnya seperti biasa, kupingnya, kemudian murbautnya seperti biasa. Oke. Ini untuk yang ini ya, yang black ya. Nah, yang black ini bedanya dengan yang RGB apa? Dia hanya berbeda di fan-nya saja, karena fisik dan kelengkapannya sama semua. Nah, kelengkapannya kan sama kayak yang ini, nggak ada bedanya. Jadi saya nggak perlu bongkar lagi fan-nya. Hanya untuk yang RGB seperti ini. Nah, jadi ada 4 pin, kemudian ada untuk konektor RGB-nya dia. Ini RGB 3 pin ya. Rating fan-nya 12 volt 0,3 ampere ini. Heatsink-nya sama, kurang lebih sama, nggak ada bedanya. Jadi kalau kalian lihat, ya bukan tidak ada bedanya, memang sama ini memang. Ini yang bedakan cuma fan-nya aja. Nah, oke. Nah, kemudian tes berikutnya adalah kita ingin tahu berat heatsink-nya berapa. Heatsink-nya ini beratnya 482 gram. Kelihatan ya, ini 482 gram. Oke. Setengah kilo, lumayan. Oke, sekarang kalian sudah lihat unboxing-nya bagaimana. Bedanya cuma di fan ini saja. Sekarang kita langsung pasang di test base-nya kita. Kita ngetes ini. Nah ini loh, bracket yang saya maksud tadi untuk 1700 dan 1200. Ini bracketnya 1700 sekarang ini. Kamu lihat ini. Nah, masuk kan? Kelihatan kan? Rata kan? Nah, ini kelihatan. Oke, dari samping, lurus kan? Nah, oke. Terus kita pakai yang 1200. Ini yang 1200 ini. Ini kalau dipasang di sini, kelihatannya masuk. Nah, masuk kan? Kelihatannya. Nah, tapi kan nggak rata. Miring toh? Hah? Nggak kelihatan. Ini loh, bedanya itu ini loh. Kamu lihat ini. Kan bahannya ada 1, 2, 3, 4. Nah, bisa. Ini kalau masuk, yang masuk kan cuma yang bawah 1, 2, 2 atas kan nggak masuk. Ini jadi kelihatan ada bedanya gitu loh, ada jedanya. Ya, miring jadinya. Oke. Pasang, jangan lupa yang ada pelindungnya ini, hitam-hitam ini.
Ini yang nempel ke PCB motherboardmu, jangan dibalik. Kalau kamu nggak pakai yang ada hitam-hitamnya ini, pakai yang ini, ya bisa masuk juga. Tapi nanti ini ada bekasnya. Oke, ini sudah terpasang bracketnya untuk 1700. Sekarang kita mau masang heatsingnya ke prosesornya. Ya seperti yang kemarin saya jelaskan. Nah, dibersihkan dulu. Sama, heatsing pun juga sama kita. Ini lepas dari plastik ini, stikernya ini. Tetap ini kita bersihkan. Nah, sudah. Kemudian kali ini kita akan menggunakan pasta yang spesial ini. Kayak botol minuman keras ya, sembunyikan. Ini KPX tray ini. Tray plastik maksudnya, tray ini loh, tray kantong kresek loh. Kenapa kok ada kantong kreseknya ini lo putus soalnya? Ya gini nih kalau komunitas orang susah ini, gimana caranya supaya nggak rusak pastanya ya ditutupi kantong kresek itu. Nah, pasta kita selalu pakai metode X. Ya cuma sayangnya kalau kondisi KPX-nya putus seperti ini, memang jadi agak banyak ya keluarnya ya. Kita nggak bisa ngontrol itunya karena lehernya nggak ada. Tapi ya sudah, apa boleh buat. Oke, sekarang kita pasang coolingnya. Coolingnya ini karena dia tidak seperti yang biasanya kalau kita sering pakai kan ID cooling ya. Yang seri SE kan ada dia mundur ke belakang untuk clearance memorinya. Kalau ini kan nggak ada. Jadi kalian bisa lihat ini kan lurus. Jadi nggak ada bagian yang mundur ke belakang miring-miring. Jadi kamu mau masang orientasinya tulisannya thermal rate ke atas atau ke bawah terserah. Nggak ada masalah. Cara masangnya triknya ya saya biasanya kayak gini. Pasang satu dulu. Nah ini sudah masang, baru satunya. Jadi saya nggak langsung dudukkan heatsingnya ke prosesornya. Nah oke, ini sudah kepasang. Ini nggak langsung disereti ya, maksudnya nggak langsung disereti. Jadi setelah terpasang gini saya biasanya digoyang-goyang gini dulu supaya pastanya itu lebih rata. Nah kalau sudah selesai ya sudah, ini begitu sudah nggak bisa diputar ya udah nggak diteruskan lagi. Nah saya udah sesimpel itu. Nah ini sudah terpasang, kalian bisa lihat. Kelihatan loh. Kalau kalian pakai memori low profile ini tidak ada masalah. Ini kan kita pasangnya di slot kedua dan keempat. Sekarang kita coba kalau masuk ke slot yang pertama. Nabrak nggak? Selama kalian pakai memori low profile kayaknya aman ini. Ya aman, nggak nabrak kok ini. Nah, selama kalian pakai low profile loh ya. Tapi kalau kalian pakai heatsing yang memori yang heatsingnya tinggi-tinggi kayaknya nabrak kayaknya. Cuma ya memang butuh perjuangan sih, agak susah juga ngelepasnya ini. Kalau udah kepasang ini. Oke, sekarang kita sudah masuk di dalam BIOS-nya Asus Maximus Z690 Hero ini. Kalian bisa lihat di layar monitor kalian. Kita sudah menyiapkan profile untuk pengetesan pengujian heatsing. Jadi kalian bisa lihat ini ada profile 1 OC Ali 200 watt, profile 2 Intel TDP. Maksudnya apa? OC Ali 200 watt itu berarti Mas Ali di OC kepalanya sampai 200 watt TDP-nya. Enggak. 200 watt itu yang kemarin digunakan untuk ngetes SE214XT kemarin itu. Itu profile yang kita akan gunakan untuk mengetes heatsing. Kalau kita load yang profile 1, kalian bisa lihat di sini. Kita kembali lagi ke tabnya yang Extreme Trigger. Profile yang digunakan adalah XMP2. Kemudian kalian bisa lihat semuanya di sini auto semua, ngikutin standarnya motherboard. I-core-nya di 39, P-core-nya di 50 dan tegangannya dia di 135. Oke. Kemudian setting lainnya ini by default ikut mainboard, cuma ini nanti sebentar. Ini ada satu yang harus saya rubah nanti. Itu nyalakan ini odong-odongnya ini.
Nah, kalian kalau lihat di sini nanti untuk profile fan-nya ini yang paling penting. Kita masuk di Q-fan ini. Kemudian kalian lihat di CPU fan Q-fan control ini. Ini sudah by default ikut punyanya Asus. Jadi kalau Asus punya mainboard, kalian nyalakan BIOS-nya dari awal, ya ini settingannya. Kita nggak ngerubah dia mau pakai apa fan profile yang silent, turbo atau full speed, kita pakai standarnya Asus ini udah. Untuk menjaga semua standarisasi dari fan-nya ini. Ini yang profilnya untuk overclock. Kalau kita ke profil yang ikut TDP-nya Intel, ini profil 2 Intel TDP, maksudnya itu begini. Jadi kalian bisa lihat di extreme tweaker ini semuanya sama, XMP 2. Kemudian untuk E-core dan P-core itu semuanya auto semua by defaultnya Intel. Yang membedakan di sini adalah kalian masuk di internal CPU power management. Nah, kalian kalau lihat di websitenya Intel, di ARC-nya Intel itu ada long turbo dan short turbonya dia, package powernya itu kita ngikuti standar Intel. Untuk longnya di 125 watt dan turbo shortnya ada di 241 watt. Sudah, lainnya sama semua, tidak ada bedanya. Oke, kita untuk pengujian live di sini kita nyoba yang profile OC. Oke, kemudian ini yang kita tidak boleh lupa, onboard, mana onboard? Nah ini LED lighting when system in working state, aura off. Kenapa aura off? Karena kalau kamu ngetes puluhan cooling, melihat Excel segitu banyaknya, lampu ini mengganggu. Jadi khusus ini buat kalian aura only atau all on lah, biar rame lah. Oke, all on. Oke, save. Kamu tahu, hedging ini bakal menjadi musuh para kaum yang tidak suka odong-odong kayak saya. Kamu tahu kenapa? Ini kan konektor 3 pin RGB. Ya wajar kan, kalau kita pakai Asus ya nyala lah, ini RGB-nya aurosing-nya kan nyala. Kamu lihat ini. Loh. Kamu tahu apa? Tolong dikeluarkan meme-nya nanti. Magic. Ya karena by default dia Spectrum, jadi fungsinya 3 pinnya ini dia untuk ngontrol aja, mau mati apa nyala, ngikuti profilnya ini apa enggak. Nah, yang satunya kalau kamu punya fan lainnya, kamu pakai extend ke sini ya bisa di DC chain. Nah, jadi ya sama aja, mau dipasang apa dilepas ya tetap nyala kok, ya biarkan nyala udah. Oke, tadi dengan settingan yang pakai profilnya Mas Ali yang di OC di 5 GB P-core dan I-core-nya 3,9 GB, TDP ada di kisaran 200 wattan kira-kira. Ini metode yang biasanya kita lakukan untuk pengujian. Jadi yang pertama kali saya lakukan adalah saya membuka Cinebench R23. Nah, kemudian untuk program monitoring suhu dan lain-lainnya kita menggunakan HW Info. Nah, di sini kalian bisa lihat di HW Info ini semua informasinya ada semua. Jadi kayak P-core, I-core ini core clock-nya berapa, suhunya berapa, tegangannya berapa, komplit lah ini di sini semua. Dan ini semua variabel yang ada di HW Info ini tidak ada satupun yang kita matikan kalau selama kita melakukan pengujian hedging ya. Tujuannya apa? Supaya kita tahu kalau ada anomali apa yang membuat dia jadi masalah. Nah, kemudian di Cinebench R23 itu kita menggunakan 10 menit test throttling. Nah, oke, sekarang kita coba dengan profilnya yang punyanya Mas Ali ini. Ini untuk live aja ya. Jadi kalian bisa tahu, saya ini sebetulnya bisa ngetes cooling apa enggak. Nah, ini CPU multicore kita start. Nah, kalian bisa lihat P-core-nya dia ada di 5 GB, I-core-nya ada di 3,9 GB. Angka ini kalau kita overclock manual ya berarti dia harus patuh di rule-nya ini. Jadi P-core harus di 5 GB atau I-core-nya di 3,9 GB. Kalau coolingnya mumpuni, kalau coolingnya nggak mumpuni dia akan turun ke overclock-nya ini. Suhunya kalian bisa lihat. Nah, P-core ada berapa, I-core ada berapa, package ada berapa. Maksudnya core temperatur dan CPU package ini apa kok berbeda? Core temperatur ini dia hanya memonitor P-core dan I-core. Sedangkan package itu as a whole chip. Jadi di dalamnya prosesor Intel itu ada onboard graphic card, ada North bridge-nya, ada memory controller-nya,
Itu semua dimonitor suhunya, ketemulah package ini. Yang kita gunakan untuk standar pengujiannya kita adalah menggunakan package ini. Nah, di sini kalian bisa lihat package powernya ada di angka berapa. Ya kira-kira pengujian kita kalau live selama ini selalu seperti ini. Kalau offline. Kalau live ya ini cuma nunjukin kalian aja 10 menit. Cuma nanti kan pasti akan dipercepat ini sama Gani. Kenapa kita pakai 10 menit tes throttling? Karena begini, kamu kalau ngetes pertama kali Cinebench itu, skor pertamamu pasti akan yang paling tinggi. Karena itu pas prosesormu ini lagi dingin, jadi nggak ada beban panas apa-apa. Kenapa kok 10 menit? Karena 10 menit itu prosesor itu akan mengakumulasi panasnya. Termasuk heatsink ini mampu meredam panasnya atau enggak. Jadi kalau dia mampu meredam panasnya, dia akan konstan. Tapi kalau dia nggak mampu meredam panasnya, dia akan turun. Jadi skor yang kamu lakukan pertama kali benching dengan yang kalau 10 menit di sini ini kira-kira ada 24 pas lah. Pas pertama sama pas ke 24 itu pasti akan berbeda. Pas pertama yang paling tinggi, semakin ke bawah semakin turun. Itu pasti kalau itu. Karena sepanjang pengalaman kita ngetes cooling, kita nggak pernah nemu cooling yang dari pas 1 sampai pas 24 itu angkanya naik atau bahkan sama. Nggak pernah ada. Kira-kira pasti akan ada turun 1-2% pasti ada. Yang paling bagus pun itu cuma turun 1-5%an lah. Sampai nggak ya? Nggak nyampe 1-2%an lah ya. Pasti akan turun nih. Nah oke, kita nunggu dulu sampai ini selesai keluar skornya. Harusnya ini ada di angka 28 ribuan nih. 28 ribu something lah. Sebentar, saya lupa. Jadi kalau kondisi pengujian kita live di sini itu tidak bisa disamakan dengan pengujian kita kalau collecting data ketika kita melakukan pengujian massal ya. Karena ya seperti yang kita jelaskan kemarin di live itu loh. Kita kalau menguji live di studio ini karena ruangannya kecil, suhunya dingin, jadi semua cooling jadi kelihatan oke di sini. Makanya kita harus merefleksikan ini, kita pakai suhu ruangan yang merepresentasikan situasi kamu di rumah. Ya suhu ruangan wajar lah, Surabaya mungkin 26-27 lah, Mortas gitulah. Kalau di sini ini sudah di bawah 26 ini udah. Ya, jadi pengertiannya seperti itu ya. Kita uji live dengan nanti kita kalau mengeluarkan hasilnya sudah kita uji secara offline. Oke, tesnya sudah selesai. Kan sesuai terawangan saya tadi di awal, 20.000 sekian, 28.000 sekian. Skornya 28.123. Kalian bisa lihat ini suhu maksimumnya dia ada di 97 derajat untuk core temperaturnya, untuk package-nya ada di 99. Kan ini rapotnya sudah merah-merah semua, core thermal throttling, oh ya sempat thermal throttling ya. Average-nya dia ada di angka ya di bawah 90 sekian ini. Core clock-nya dia ada di 5 GB, average-nya ada di 4,6, tapi kan average-nya ini kita nggak bisa ngomong ya, karena kan ini jalan terus ini. Ketika dia sudah idle jalan di 500 MHz gini ya, ini semakin kita ngomong-ngomong gedabrus kayak gini ya turun terus ini average-nya ini. Itu sebabnya kita ada pengujian offline, kita trimming data-data yang nggak diperlukan itu, yang kayak sudah dimonitor ternyata 500 MHz seperti ini, ya itu di trimming semua. Jadi kita ngambil cuma posisi dia load-nya aja. Jadi datanya itu pasti valid dan tidak akan salah. Karena kalau kita membuat live seperti ini, kita nggak sadar kita ngomong-ngomong kayak gini nih sudah turun semua angkanya. Ya berdoa aja yang diuji yang kita paling sering banyak gambas-gambasnya ini tambah bagus hasilnya. Nah oke. Live-nya seperti ini, kira-kira seperti ini pengujian kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke topik berikutnya. Oke, jadi seperti biasa, ini testbed yang kita gunakan untuk pengujian adalah ini, komputer di depan saya ini. Speknya nanti akan keluar di sebelah kiri harusnya ya. Sebelah kiri saya, kalian bisa lihat semua di sana. Nah, yes, oke, kanan. Nah, seperti biasa, kita kalau mengetes cooling, kita tidak mungkin hanya mengetes cooling ini as it is, cuma ini saja tanpa ada pembandingnya. Kita selalu ada pembandingnya. Dalam pengujian kali ini kita akan membandingkan heatsink yang baru-baru ini aja dites sama Mas Ali, jadi supaya fresh juga, supaya kalian juga ngerti korelasinya barang ini dengan yang kemarin dites itu bagaimana. Yang pertama yang kita gunakan itu adalah Lord SE224 XT Basic. Ya toh, kan itu jadi barometer kalian untuk benching cooling kan. Nah, yang kedua kita pakai SE214 XT yang barusan kemarin dites sama Mas Ali. Dan yang ketiga kita selalu menggunakan, bukan selalu menggunakan ya, baru akhir-akhir ini aja, karena ini kan yang paling lucu dan menggelitik, PC Cooler Paladin 400.
Oke, kalian bisa lihat di layar monitor kalian, kita lihat dulu dari grafik untuk temperatur CPU-nya dulu. Nah, jadi ini kita menggunakan konfigurasi yang pertama, itu pakai defaultnya Intel ya, berarti yang TDP-nya PL1-nya dia 125 dan PL2-nya 241. Jadi yang long-nya 125 watt, yang short-nya 241 watt. Nah, selama pengujian Cinebench R23 10 menit tadi itu, CPU package-nya, temperaturnya dia itu ada di grafik ini, kalian bisa lihat. Jadi untuk thermal rate ini yang Assassin X120 ini grafiknya kenapa kok saya cuma munculkan satu? Karena kamu pakai fan yang RGB dan yang non RGB hasilnya sama. Jadi saya rangkum jadi satu. Untuk thermal rate Assassin X120 ini dia ada di yang Refine Edition ini dia ada di suhu 73,26 derajat Celcius. Sedangkan cooling panutan kita semua SC224XT Basic ini kita menguji, kebetulan kita penasaran, kita mau menguji kalau pakai konfigurasi satu fan dan push pull. Konfigurasi satu fan dia ada di 72,69 derajat Celcius. Sedangkan untuk yang dua fan ada di 70,37 derajat Celcius. Nah, disusul di bawahnya Assassin X ini ada 214XT di suhu 74,16 derajat. Dan di bawahnya itu ada lagi Paladin 400 di suhu 75,2 derajat Celcius. Oke, itu untuk temperaturnya ya. Kemudian kalian bisa lihat package power. Package power ini dalam satuan watt untuk konsumsi daya dari prosesornya ini. Package powernya antara SC214XT dan 120RE Refine Edition, terus 224XT Basic. Ya kurang lebih semuanya ada dalam batasan normal ya, termasuk sama Paladin 400 ya. Kalian bisa lihat di grafiknya. Berkisar dari 129.35 sampai 131.07. Jadi ya semuanya rata mengambil di 130 wattan lah dalam marginal error ini. Kemudian kalau untuk RPM fan-nya, kalian bisa lihat juga. Nah, kalau RPM fan ini kan cuma sekedar angka ya, jadi kalian cuma bisa lihat angka RPM-nya berapa. Cuma nanti kita akan menyediakan komparasi untuk noise-nya. Kalian gini loh, kalian jangan lihat fan itu dari RPM-nya. Mending didengarkan bunyinya gitu loh, karena ada fan yang RPM-nya tinggi tapi nggak ada bunyinya, ada yang fan RPM-nya rendah tapi bunyinya melengking itu ada. Jadi nanti kalian bisa bandingkan noise-nya. Ini sementara kita tunjukkan aja grafik RPM-nya. Selama dia ikut dalam standarnya Intel, ya ini semua fan RPM-nya masih sekolah semua sih, under 1000 semua. Nah oke, sekarang kita lanjut ke grafik berikutnya. Ini adalah core clock average. Jadi core clock average dari prosesor ini selama pengujian kita 10 menit ini. Maksudnya bagaimana? Jadi peak core-nya ini untuk 12900K kan ada 8 core. E-core juga ada 8 core. Jadi average itu adalah average dari 8 core itu. Kita ambil satu angka yang dijadikan satu rujukan average-nya. Jadi 8 core itu semuanya di total dibagi 8 selama pengujian. P dan E-nya ini. Oke, kalian bisa lihat. Ini sortirnya, grafiknya kita sortir dari berdasarkan peak core ya. Jadi semakin tinggi semakin baik. Peringkat pertama ada di 224XT Basic yang 2 fan. Peringkat keduanya ada di yang 1 fan. Kemudian peringkat ketiganya ada Paladin 400. Peringkat keempatnya baru Thermal Rate Assassin X120 disusul dengan 214XT. Kalian bisa lihat separasi dari peak core-nya dari 4GB82, 4082 sampai 4217. Kenapa kok kita perlu menunjukkan core clock average di sini? Karena kalau kita pakai defaultnya Intel, itu berarti coolingmu semakin dingin, semakin mampu melepas panasnya, dia akan clock-nya akan naik. Sebatas mana coolingmu mampu. Kan kalian bisa lihat, package powernya kan tadi average kurang lebih sama semua, 130 wattan semua. Yang membedakan core clock-nya bisa naik apa enggak itu dari coolingmu semua udah. Nah ini gini, kalian pasti akan tanya-tanya nanti toh, kenapa kok ini di core clock-nya yang Thermal Rate Assassin ini dia ada di peringkat ke 1, 2, 3, 4. Yang 214XT ada di peringkat ke 5. Nah nanti kalian bisa lihat di skornya apakah sama seperti itu apa enggak gitu loh. Nah, kita lihat sekarang ke grafik berikutnya, di skornya. Peringkat pertama ada di 224XT Basic yang 2 fan, 23.536. Peringkat kedua disusul sama yang 1 fan, 23.347. Peringkat ketiga ada di Thermal Rate Assassin X 120 ini, ada di 23.159. Disusul oleh ID Cooling 214XT 23.100 dan Paladin 400 di 23.052. Separasinya kan masih dalam marginal error ini, kecuali yang memang yang 2 fan itu memang sudah luar biasa sekali naiknya itu. Karena ya kita tahu dia yang paling dingin, core clock-nya paling tinggi. Nah, jadi untuk Intel, yang kondisi defaultnya Intel, ini kurang lebih gambarannya seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian kedua, ketika DOC dengan profilnya Mas Ali di TDP 200 watt. Kita start lagi seperti tadi, dari package temperatur.
Jadi ini semakin rendah semakin baik ya. Peringkat pertama ada di 224 XT Basic yang 2 fan. Kemudian disusul sama Basic 1 fan. Kemudian Thermalright Assassin X 120, ID Cooling SE214 XT, dan Paladin 400. Kalian bisa lihat separasi suhunya dari 91,84 derajat Celcius sampai 98,39 derajat Celcius. Tapi ini banyak tapinya di sini nih. Tapinya gimana ya, nanti kamu ngikuti dulu ini, nanti tak jelaskan. Kemudian kita beralih ke CPU Package Power untuk konsumsi daya. Nah, kalian bisa lihat di sini separasi dayanya yang dikonsumsi dari 176,95 watt sampai 199,2 watt. Kalian pasti bertanya-tanya, ini loh kok Paladin ini kok 176,95 watt, yang lainnya kok berkisar 200-an semua. Nah, kalian bisa lihat lagi videonya kemarin yang Mas Ali ngetes 214 XT. Ini anomali yang memang terjadi di sana juga gitu loh. Cuma mungkin angkanya di sini lebih tinggi ya. Kemarin Ali baru 150 ya. Nah, karena ini biasanya sudah diupdate sama Ali sebelum aku nyobain nih. Jadi aku nggak sadar kalau BIOSnya sudah berubah gitu loh. Tapi nanti berikutnya kita akan membuat standar BIOSnya dibuat fix sama. Cuma kan anomalinya kita bisa melihat sama. Jadi Paladin ini dia tidak ngambil loadnya nggak sebanyak prosesor yang lainnya gitu loh. Itu sebabnya nanti kalian lihat di lanjutannya skornya akan ada perubahan gitu loh. Nah, kemudian untuk fan-nya kalian bisa lihat di sini RPM-nya. Karena suhunya sudah 90 something derajat ya sudah nggak sekolah semua fan-nya. Ya seperti yang kita tahu SE224 XT Basic pasti yang paling kenceng bunyi RPM fan-nya. Oke, kemudian kita lanjut lagi di core clock-nya dia untuk average. Jadi seperti yang kita sudah bilang tadi dari awal, kalau ini di set manual di P core-nya 5 GB dan E core-nya 3,9 GB, sistem ini itu harus tunduk pada peraturan yang kita set. Kalau dia nggak bisa memenuhi itu, berarti coolingmu tidak mampu mendinginkan prosesornya itu. Nah, kalian bisa lihat di grafiknya yang kalian lihat sekarang ini, peringkat 1, 2, 3, 4, dan 5. Peringkat 1 sampai 4 semuanya stick di 4,9, ya 5 GB sampai 4975 lah average ya. Di Paladin di 4722. Ya ini kan kelihatan, kenapa kok dia cuma jalan di 4,7, karena package powernya tadi cuma jalan 176 watt. Tapi anehnya, suhunya dia 98,39 derajat Celcius. Itu yang kemarin dibilang, kalau yang dingin belum tentu bagus. Terus apa? Yang bagus belum tentu dingin, enggak? Dingin belum tentu bagus. Oh, dingin belum tentu bagus. Package powernya. Nah, cuma kebetulan di sini dia maksimumnya masih terlihat cukup tinggi. Nah, kalian mungkin nggak tahu, kalian dengar suaranya Koindra nggak? Kalau enggak ya anggap aja ini suara hatiku yang berbicara ini. Nah, kemudian lanjut lagi ke Cinebench R23. Ini skornya ya. Skornya ini kalian bisa lihat. Thermalright Assassin X 120 ini di peringkat pertama kalau di kondisi teroverclock di 28.226. Disusul 224 XT Basic yang 2 fan 28.186 dan 1 fan 28.096. Kemudian peringkat keempatnya ada 214 XT 27.862 dan yang paling bontot Paladin 400 26.549. Jadi kenapa kalau ini paling bontot ya, karena core clock-nya cuma 4,7 GB. Oke. Ini kan skornya sudah kelihatan semua. Jadi kalian bisa mengambil kesimpulannya gitu loh. Korelasinya bagaimana?
Oke, semua grafiknya kan kalian sudah lihat, hasilnya kalian juga sudah lihat. Sekarang yang paling ditunggu-tunggu kesimpulannya. Pembenaran untuk kalian harus beli barang ini atau tidak, ya toh. Jadi kita sudah melihat di toko online favorit kita semua. Harganya rata-rata yang Thermalright Assassin X120R yang RGB ini, ARGB ini ada di harga sekitar 320 ribuan. Sedangkan yang nggak pakai lampu harganya 300 ribu. Ya ini pilihan yang agak susah sih. Kalau saya disuruh milih cuma sisi 20 ribu ya wes beli yang ada lampunya lah. Meskipun saya nggak suka lampu-lampu gitu loh. Cuma memang ya ini loh. Kalau kamu nggak suka lampu dan motherboardmu apesnya nggak ada kontrol port RGB-nya, ya kamu harus hidup dengan ini. Lampunya nyala terus kayak gini. Ini baru mau mati kalau kamu masukkan ke sini dan auranya di off-kan. Jadi kalau untuk kalian yang mencari pembenaran apakah saya harus membeli barang ini atau tidak, jadi begini, ini breakdown dari kita semua ya. Kita sudah mengecek ini harganya di toko online favorit kita semua. Di range harga 300 ribuan ini murah sekali sini kalau dibandingkan dengan Dodo 4XT. Mungkin Dodo 4XT lebih mahal ya. Lebih mahal. Ya, 395-an. Tapi gini, ini yang kalian harus notice itu nanti adalah bunyi fan-nya. Di harga segini ini dia nggak, kalau buat saya sih ini nggak berisik gitu loh. Saya telinganya agak sensitif, tapi kalau denger fan-nya ini lebih bisa diterima ini daripada yang kemarin-kemarin. Jadi nanti kita juga sudah menyertakan test noise-nya itu, kalian bisa dengarkan bunyinya gimana. Jadi kalau buat saya dengan harga segini nggak bisa harga 1.700 dan ini bisa 12.900K dengan 200 Watt DP ataupun pakai baseline-nya Intel di suhu segini, ya kalau buat saya sih worth it sekali. Cuma logikanya kalau kamu beli i9 12.900K, kamu nggak mungkin beli cooling harga 300 ribuan. Jadi ini kalau kalian yang pakai i5, i7, atau bahkan i3, ini menarik sekali opsi ini. Kalian bisa mempertimbangkan ini untuk komputer kalian. Buat kalian yang pengen pakai odong-odong dengan budget terbatas ya 300 ribu loh bos, kamu dapat RGB, Thermalright lagi. Nah kan? Nah itu, nikmat apa yang kamu dustakan. Jadi kalau buat saya sih ya lumayan. Dan kamu dapat, jangan lupa kamu dapat ini loh. Ayo. Pastanya kan juga bukan pasta yang ecek-ecek ya. Oke. Pastanya kamu bisa dapat F4. Ini bukan pasta ecek-ecek ini. Bukan pasta yang cuma sekedar pasta silikon yang kamu nemu di kotak salep itu. Jadi ya buat saya sih ya worth it lah harga 300 ribuan ini. Oke, jadi kesimpulannya kalau buat saya untuk kamu pakai i3, i5 atau i7 ini amat sangat mumpuni sekali. Kalau i9 mungkin ya upgrade lah. Masa kamu pakai i9 gini. Tapi nanti pasti kan banyak kalian bertanya-tanya, kenapa kok pakai i9 ini nggak masuk akal nih, kuning 300 ribu untuk prosesor segini. Ya udah, kamu itu kalau di YouTube kamu lihat videonya kita, kamu klik itu arsip di bawah itu, kamu klik itu, buka, nanti kamu lihat tabnya video, klik. Nah, kamu lihat berapa hari yang lalu yang Ali ngetes 214XT, nah di situ semua penjelasannya. Kenapa kita pakai i9? Jadi dilihat di sana, edukasinya di sana semua. Jadi kamu tahu cooling ini sebetulnya benar-benar bagus atau tidak, ada di sana semua. Oke, demikian konten kita hari ini, pengujian Thermalright Assassin X120 Refined Edition. Jika kalian suka membaca artikel, kalian bisa lihat di website kami. Jangan lupa like dan subscribe, serta share video ini jika kalian merasa video ini membantu kalian dan kalian ingin membantu teman-teman kalian kesusahan dalam mengerti cooling ini mana yang bagus, mana yang jelek. Ya saya nggak bilang ini yang paling bagus atau yang paling jelek ya, tapi kan ini proses dari edukasi. Semoga kalian semua mengerti edukasi ini dan terbantu oleh konten ini. Oke, sampai jumpa.